Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apik Sulfadlin Dialifian dan teman saya Adib Sultanul Ahyar akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah teori dan praktik pengujian bahan dengan judul Asesmen Resiko Keselamatan, Kesehatan, Keamanan Kerja atau K3L di Laboratorium Pengujian Bahan Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Next. Untuk yang pertama yaitu pendahuluan. Keselamatan, kesehatan, keamanan kerja, dan lingkungan kerja atau K3L adalah hal yang sangat penting dan harus diperhatikan dan diimplementasikan dalam setiap proses kerja manusia, baik itu saat dalam ruangan maupun di luar ruangan, dan tidak hanya dapat dikaitkan pada proyek konstruksi saja. Laboratorium adalah prasarana yang difungsikan dalam melakukan observasi dan menganalisis bahan atau material yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam melaksanakan pendidikan dan penelitian bagi masyarakat. Di dalam laboratorium telah dilengkapi berbagai alat yang digunakan dalam proses pengujian. Dari berbagai peralatan yang digunakan pada laboratorium pengujian bahan, Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang sangat mungkin terdapat bahaya atau resiko yang terjadi dan menimbulkan kecelakaan kerja. Untuk meminimalisir kecelakaan kerja, tentunya harus diadakan identifikasi potensi bahaya dan resiko yang terjadi pada tiap yang kegiatan. Tindak lanjut dan rekomendasi untuk tiap potensi bahaya dan risiko diberikan sebagai bentuk pencegahan dan pengendalian. Next. Untuk yang kedua yaitu asesmen tempat kerja. Berikut tabel identifikasi bahaya, resiko, tindak lanjut, dan rekomendasi pada pengujian bahan di laboratorium. Yang pertama yaitu pengujian material. Bahaya pertama memegang semen secara langsung. Resikonya kulit tangan mengelupas dan gatal-gatal. Untuk menindaklanjuti yaitu mengenakan sarung tangan atau menggunakan alat. Untuk rekomendasinya yaitu menyediakan sarung tangan. Yang kedua, untuk pengujian material yaitu bahaya menghirup kerosin. Resikonya gangguan pernapasan. Untuk tindak lanjutnya, para praktikan dianjurkan untuk menggunakan masker. Yang kedua yaitu melakukan pengujian dengan sirkulasi udara yang baik. Untuk rekomendasinya, untuk laboratorium menyediakan masker, menjauhkan dari objek yang mudah terkontaminasi dan terbakar. Untuk yang ketiga yaitu semen tertiup angin. Resikonya gangguan pernapasan, tindak lanjutnya yang pertama menggunakan masker, kedua melakukan pengujian dengan sirkulasi udara yang baik. Untuk rekomendasi menyediakan masker. Untuk yang keempat yaitu gelas ukur pecah. Resikonya luka gores. Tindak lanjutnya menggunakan sarung tangan dan menyiapkan P3K. Untuk rekomendasinya yaitu menyediakan sarung tangan dan menyediakan P3K. Untuk yang kelima yaitu bahaya dari pengujian material plat kaca saat uji semen memiliki sisi tajam. Resikonya yaitu luka gores. Untuk tindak lanjutnya menggunakan sarung tangan dan menyediakan P3K. Rekomendasinya sama yaitu menyediakan sarung tangan dan menyediakan P3K. Next. Untuk yang keenam yaitu air panas saat uji kekekalan bentuk semen. Resikonya kulit melepuh. Tindak lanjutnya menggunakan alat pelindung tangan dan menggunakan alat pencapit saat memasukkan atau mengambil beton di dalam air panas. Rekomendasinya yaitu menyediakan alat pelindung tangan dan menyediakan alat pencapit. Untuk yang ketujuh yaitu agregat halus tertiup angin. Resiko butiran agregat halus berterbangan dan mengenai mata serta gangguan pernapasan. Untuk tindak lanjutnya yaitu yang pertama mengambil material secara hati-hati, yang kedua mengambil material secukupnya, dan yang ketiga menggunakan masker. Untuk rekomendasinya yaitu memastikan pengambilan material tertutup rapat serta tidak ada angin. Material didatangkan pada kondisi tertutup seperti di dalam karung. Dan yang terakhir yaitu menyediakan masker. Untuk yang ke-8 yaitu memegang agregat kasar secara langsung. Resikonya yaitu luka pada tangan. Tindak lanjutnya, yang pertama menggunakan sarung tangan yang safety dan mengambil material menggunakan alat bantu. Untuk rekomendasinya penggunaan alat bantu saat pengambilan material dan penggunaan APD saat pengambilan material.
Next. Untuk pengujian material yang ke-9, bahayanya yaitu agregat kasar dari agregat halus jatuh ke jalan. Resikonya mengganggu kenyamanan pejalan kaki atau pengguna lalu lintas. Tindak lanjutnya mengambil material secukupnya, tidak melebihi kapasitas tempat penampungan. Yang kedua, mengambil material secara hati-hati. Untuk rekomendasinya memberikan peringatan adanya material di jalan. Dan material didatangkan pada kondisi tertutup seperti dalam karung. Untuk yang ke-10, bahaya yaitu pemakaian NaOH pada agregat halus. Resikonya tangan menjadi panas dan bisa melepuh. Untuk tindak lanjutnya, memakai sarung tangan karet dan menggunakan alat seperti sendok saat pengambilan. Rekomendasinya menyediakan sarung tangan karet dan menyediakan alat seperti sendok saat pengambilan NaOH. Yang ke-11, bahaya yang ke-11 yaitu mesin uji agregat tidak mengikat kuat pada set saringan. Resikonya set saringan roboh dan menimpa penguji. Tindak lanjutnya memastikan klem telah mengikat kuat set saringan pada alat dan menjaga jarak aman. Rekomendasinya memastikan checklist penggunaan alat sudah dilakukan, melakukan maintenance berkala. Untuk bahaya yang ke-12 pada pengujian material yaitu memegang agregat halus secara langsung. Resikonya tangan gatal-gatal. Untuk tindak lanjutnya memakai sarung tangan, cuci tangan selesai pengujian. Rekomendasinya menyediakan sarung tangan. Next. Untuk yang bahaya yang ke-13 pada pengujian material yaitu penggunaan oven. Resiko dari penggunaan oven yaitu tangan mengalami luka bakar. Tindak lanjutnya yaitu memakai sarung tangan. Rekomendasinya memasang petunjuk permukaan panas dan meletakkan oven di dekat wastafel. Yang ke-14 yaitu pada pengambilan alat berat konstruksi. Bahayanya beban alat melebihi kapasitas angkut manusia. Resikonya tangan bisa nyeri dan terkilir, nyeri pada punggung. Yang tindak lanjutnya yaitu mengangkat alat berat konstruksi sesuai prosedur yang benar dan mengangkat alat berat secara bersama-sama. Rekomendasinya yaitu memberikan bimbingan atau edukasi terkait K3 alat berat konstruksi. Untuk yang ke-15 yaitu pada pembuatan campuran beton. Bahayanya yaitu mencampur material secara manual, resikonya nyeri punggung dan tangan terkilir. Untuk tindak lanjut dari bahaya dan risiko tersebut, yaitu melakukan pemanasan terlebih dahulu, dan yang kedua melakukan pencampuran material secara bersama-sama atau bergantian. Rekomendasinya yaitu yang pertama memberikan responsi dan safety induction menggunakan alat, dan memberikan bimbingan atau edukasi mengenai alat pencampuran material dengan cara manual. Next. Bahaya ke-16 yaitu pada pembuatan campuran beton, posisi alat mixer tidak terkunci dengan kuat dan tepat. Resikonya material bisa jatuh dan dapat mengenai penguji. Tindak lanjutnya memastikan mixer menghadap ke atas dan memastikan penguncian mixer dengan kuat dan tepat. Rekomendasi dari hal tersebut yaitu memberikan evaluasi K3 mengenai alat sebelum penggunaannya dan memastikan keadaan alat sudah sesuai prosedur penggunaannya. Untuk yang ke-17 yaitu pada pengujian kuat tekan beton, bahayanya pengoperasian mesin uji kuat tekan beton. Resiko terjepit mesin uji kuat tekan. Tindak lanjut dari hal tersebut yaitu adanya petunjuk pengoperasian mesin dan adanya pendamping saat pengoperasian mesin. Rekomendasinya yaitu memberikan evaluasi K3 mengenai penggunaan alat dan memastikan alat aman untuk digunakan. Untuk yang ke-18 yaitu pada pengujian kuat tekan beton, bahayanya serpian beton terlempar saat pengujian. Resiko serpian beton mengenai penguji. Tindak lanjutnya memasang penutup besi pada alat mesin uji dan membersihkan mesin secara berkala. Untuk rekomendasinya menutup dengan rapat penutup besi sebelum pengujian dilakukan dan menyesuaikan pengaplikasian standar penggunaan mesin. Untuk yang ke-19 yaitu pada penggunaan listrik. Bahayanya kabel listrik terlepas serta stop kontak tidak memiliki tombol on-off. Resiko tersengat aliran listrik. Tindak lanjutnya mengganti kabel yang terkelupas dengan yang baru dan menyediakan tombol on-off dalam stop kontak.
Rekomendasinya melakukan perawatan secara rutin dan pemeriksaan secara rutin dan memasang tanda bahaya tersengat aliran listrik. Next. Untuk yang ke-20 yaitu pada pengujian material, bahaya pembuangan limbah, resikonya pencemaran lingkungan. Tindak lanjut, yang pertama memisahkan limbah praktikum menjadi limbah padat dan limbah cair, dan menyediakan tempat pembuangan limbah padat. Rekomendasinya yang pertama yaitu mencegah pembuangan limbah cair melalui buangan sink. Yang kedua menyediakan jerigen untuk membuang limbah cair. Dan yang ketiga yaitu menggunakan sarung tangan saat pembuangan limbah. Untuk nomor ke-21 yaitu pada kegiatan umum, bahaya penyebaran virus COVID-19, resiko terpapar virus COVID-19, tindak lanjutnya memastikan seluruh orang yang terlibat dalam praktik dalam keadaan sehat, dilakukan pengecekan suhu, dan membatasi maksimum kapasitas orang yang memasuki laboratorium. Rekomendasinya, yang pertama memberikan panduan khusus cara penggunaan laboratorium selama pandemi COVID-19. Untuk yang kedua yaitu melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala setelah dilakukan praktikum. Untuk nomor 22 yaitu pada jenis kegiatan evakuasi, bahayanya pada situasi darurat, resiko tidak dapat melakukan evakuasi secara mandiri pada saat terjadinya bencana. Tindak lanjutnya memberi perintah evakuasi yang benar sebelum praktikum. Rekomendasinya yang pertama memberikan petunjuk atau arah jalur evakuasi dan memberikan edukasi evakuasi mandiri pada saat di dalam laboratorium. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hadib Sultanul Ahyar. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan. Untuk tabel 2 ini adalah ukuran kualitatif likelihood pada standar AS NZS 4360/2004. Yang pertama yaitu ada 5 tingkat. Yang tingkat kelima yaitu almost certain, yaitu pasti terjadi apabila kejadian tersebut terjadi. Yang keempat yaitu likely, yaitu akan terjadi apabila kejadian tersebut terjadi. Yang ketiga yaitu possible, uraiannya sewaktu-waktu mungkin terjadi. Dan yang kedua unlikely, yaitu sewaktu-waktu dapat terjadi. Dan yang pertama yaitu rare, urainya adalah mungkin terjadi pada keadaan-keadaan tertentu. Untuk pembahasan berikutnya yaitu tabel 3, ukuran kualitatif severity pada standar AS/NZS 4360/2004. Ada 5 tingkat, yaitu yang pertama insignifikan, urainya tidak terjadi cedera, kerugian finansial kecil. Deskripsi yang kedua yaitu minor, urainya adalah membutuhkan penanganan P3K, pengendalian dilakukan tanpa pihak luar, kerugian finansial tinggi. Untuk deskripsi yang ketiga yaitu moderate, urainya membutuhkan penanganan medis, penanganan membutuhkan pihak luar, kerugian finansial tinggi. Yang keempat yaitu mayor, uraiannya adalah cedera berat lebih dari 1 orang, menimbulkan kerugian produksi, efeknya mempengaruhi tapi tidak merugikan lingkungan sekitar, dan kerugian finansialnya besar. Dan yang kelima yaitu katastropik, uraiannya adalah menyebabkan kematian, efeknya mempengaruhi dan merugikan lingkungan sekitar, kerugian finansialnya sangat besar. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan tentang skala risk rating pada standar AS/NZS 4360/2004. Untuk kemungkinan atau likelihood-nya yang sudah dijelaskan tadi terdapat 5. Untuk tabelnya bisa dilihat pada layar. Untuk keterangan tersendiri, E ini adalah resiko ekstrim dan H-nya adalah resiko tinggi, M-nya ini adalah resiko sedang, dan L-nya adalah resiko rendah.
Selanjutnya adalah pengendalian resiko keselamatan, kesehatan, keamanan kerja. Terdapat 5. Yang pertama adalah eliminasi. Penjelasannya adalah pengendalian resiko K3 untuk mengeliminir atau menghilangkan suatu bahaya. Untuk yang kedua yaitu substitusi, adalah metode pengendalian resiko berfokus pada penggantian suatu alat atau mesin atau barang yang memiliki bahaya dengan yang tidak memiliki bahaya. Untuk yang ketiga adalah rekayasa teknik. Penjelasannya adalah proses pengendalian resiko dengan merekayasa suatu alat atau bahan dengan tujuan mengendalikan bahayanya. Dan yang keempat yaitu pengendalian administrasi. Untuk penjelasannya adalah terkait dengan proses non-teknis dalam suatu pekerjaan dengan tujuan menghilangkan bahaya. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah alat pelindungan diri. Alat pelindungan diri ini adalah yang memenuhi standar dan harus dipakai oleh pekerja pada suatu pekerjaan sesuai dengan jenis pekerjaannya. Untuk selanjutnya adalah membahas tentang analisis resiko dan klasifikasi pengendalian resiko. Untuk yang pertama yaitu bahaya memegang semen secara langsung, resikonya kulit tangan mengelupas dan gatal-gatal. Untuk penilaian resikonya L-nya 3, C-nya 1, S-nya 3, kategori low. Pengendaliannya adalah rekayasa teknik. Untuk yang kedua, bahayanya menghirup kerosin, resikonya gangguan pernapasan. Untuk penilaian resiko, L-nya 3, C-nya 1, S-nya 3, kategori low. Pengendaliannya adalah rekayasa teknik. Untuk bahaya yang ketiga yaitu pengujian material, resikonya semen tertiup angin. Penilaian resiko, L-nya 3, C-nya 1, S-nya 3, kategori low. Pengendaliannya adalah rekayasa teknik. Untuk bahaya yang keempat adalah gelas ukur pecah, resikonya adalah luka gores. Penilaian resiko L-nya 1, C-nya 2, S-nya 2, kategorinya adalah low, pengendaliannya adalah sama rekayasa teknik. Untuk bahaya yang kelima adalah pelat kaca, saat uji semen memiliki sisi tajam, resikonya adalah luka gores. Penilaian resiko L-nya 1, C-nya 2, S-nya 2, kategori low. Pengendaliannya adalah rekayasa teknik. Untuk bahaya yang keenam adalah air panas saat uji kekekalan bentuk semen. Resikonya adalah kulit melepuh. Penilaian resiko L-nya 3, C-nya 2, S-nya 6. Kategorinya adalah moderat. Untuk pengendaliannya adalah rekayasa teknik. Bahaya yang ketujuh adalah agregat halus tertiup angin. Resikonya adalah butiran agregat halus bertebangan dan mengenai mata serta gangguan pernapasan. Penilaian resikonya L-nya 1, L-nya 3, C-nya 1, S-nya 3, kategorinya low. Pengendaliannya adalah alat pelindung diri. Dan bahaya yang ke-8 adalah memegang agregat kasar secara langsung. Resikonya adalah luka pada tangan. Penilaian resiko L-nya 3, C-nya 2, S-nya 6. Kategorinya adalah moderat. Untuk pengendaliannya adalah alat pelindung diri. Untuk bahaya yang ke-9 adalah agregat kasar dan agregat halus jatuh ke jalan. Untuk resikonya adalah mengganggu kenyamanan pejalan kaki atau pengguna lalu lintas. Penilaian resiko L-nya 2, C-nya 2, S-nya 4. Kategori adalah low, pengendaliannya adalah alat pelindung diri. Dan bahaya yang ke-10 adalah pemakaian NaOH pada agregat halus. Resikonya adalah tangan menjadi panas dan bisa melepuh. Penilaian resiko L-nya 3, C-nya 2, S-nya 6. Untuk kategorinya adalah moderat. Pengendaliannya adalah alat pelindung diri. Untuk bahaya yang ke-11 adalah mesin uji agregat tidak mengikat kuat pada set saringan. Resikonya adalah set saringan roboh dan menimpa penguji. Penilaian resikonya adalah L dan mendapatkan hasil 2, C-nya 1, S-nya 2, kategorinya adalah low, pengendaliannya adalah pengendalian administrasi. Untuk bahaya yang ke-12 adalah memegang agregat halus secara langsung. Resikonya adalah tangan gatal-gatal. Untuk penilaian resikonya L-nya 3,
C-nya 1, S-nya 3. Kategorinya adalah low, pengendaliannya adalah alat pengendalian diri. Untuk bahaya yang ke-13 adalah penggunaan oven. Resikonya adalah tangan mengalami luka bakar. Penilaian resikonya L-nya 3, C-nya 2, S-nya 6. Kategori adalah moderat. Pengendaliannya adalah alat pelindung diri. Yang ke-14 adalah bahayanya adalah beban alat melebihi kapasitas angkut manusia. Untuk resikonya adalah tangan bisa nyeri dan terkilir nyeri pada punggung. Untuk penilaian resiko, L-nya 3, C-nya 2, S-nya 6, kategorinya adalah moderat. Pengendaliannya adalah pengendalian administrasi. Untuk bahaya yang ke-15 yaitu campuran material manual. Resikonya adalah nyeri punggung dan tangan terkilir. Untuk penilaian resikonya adalah L-nya 3, C-nya 3, S-nya 9. Untuk kategorinya adalah high. Pengendaliannya adalah pengendalian administrasi. Untuk bahaya yang ke-16 adalah posisi alat mixer terkunci dengan kuat dan tepat. Resikonya adalah material bisa jatuh dapat mengenai penguji. Penilaian resikonya adalah L-nya 2, C-nya 2, S-nya 4. Kategorinya adalah low. Pengendaliannya adalah rekayasa teknik. Untuk bahaya yang ke-17 adalah pengoperasian mesin uji kuat tekan. Resikonya adalah terjepit mesin uji kuat tekan. Penilaian resiko L-nya 1, C-nya 4, S-nya 4. Kategorinya adalah high. Pengendalian adalah pengendalian administrasi. Bahaya yang ke-18 adalah serpian beton terlempar saat pengujian. Resikonya adalah serpian beton mengenai penguji. Penilaian resiko L-nya 4, C-nya 1, S-nya 4. Kategorinya adalah moderat. Pengendalian adalah rekayasa teknik. Untuk bahaya yang ke-19 yaitu kabel listrik terlepas serta stop kontak tidak memiliki tombol on off. Resikonya adalah tersengat aliran listrik. Penilaian resiko L-nya 4, C-nya 3, S-nya 6. Kategori moderat. Pengendalian rekayasa teknik. Untuk bahaya yang ke-20 adalah pembuangan limbah. Untuk resikonya tersendiri adalah pencemaran lingkungan. Penilaian resikonya L-nya 4, C-nya 1, S-nya 4. Kategorinya adalah moderat, pengendaliannya adalah rekayasa teknik. Untuk selanjutnya, bahaya yang ke-21 adalah penyebaran virus COVID-19. Resikonya adalah terpapar virus COVID-19. Penilaian resikonya adalah L-nya 4, C-nya 3, S-nya 12. Kategorinya adalah high. Pengendaliannya adalah alat pelindung diri. Untuk bahaya yang terakhir yaitu situasi darurat. Resikonya adalah tidak dapat melakukan evakuasi secara mandiri pada saat terjadinya bencana. Untuk penilaiannya L-nya 1, C-nya 3, S-nya 3. Kategorinya adalah high. Pengendaliannya adalah pengendalian administrasi. Untuk persentase kategori risk rating kecelakaan kerja berdasarkan ASN ZS 4360/2004 berdasarkan tabel 5 didapatkan hasil analisis klasifikasi risk rating kecelakaan kerja yang terjadi di Laboratorium Pengujian Bahan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang sebagai berikut. Untuk resiko rendah atau low itu sebesar 46%. Untuk resiko sedang atau moderat sebesar 36%, dan untuk resiko tinggi atau high sebesar 18%, dan yang terakhir ini adalah resiko ekstrim, ini tidak ditemukan. Untuk persentase klasifikasi pengendalian resiko kecelakaan kerja yang diberlakukan berdasarkan tabel 5 didapatkan hasil analisa kategori pengendalian resiko sebagai berikut. Yang pertama, langkah rekayasa teknik berdasarkan sebesar 45%. Yang kedua, langkah pengendalian administrasi sebesar 23%. Dan yang ketiga, langkah alat pelindung diri sebesar 32%. Dan yang terakhir, langkah eliminasi dan substitusi tidak ditemukan. Untuk kesimpulan dari pembahasan ini adalah yang pertama, hasil analisis yang dilakukan terhadap 22 kegiatan yang memicu adanya bahaya dalam kecelakaan kerja pada Laboratorium Pengujian Bahan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Yang kedua, tingkat resiko kecelakaan kerja yang terjadi
terdapat 3 kategori, yaitu resiko rendah sebesar 46%, resiko sedang sebesar 36%, dan yang terakhir resiko tinggi sebesar 18%. Untuk kesimpulan yang ketiga, yaitu hasil analisis yang telah dilakukan didapatkan upaya pengendalian kecelakaan kerja antara lain rekayasa teknik sebesar 45%, pengendalian administrasi sebesar 23%, serta alat pelindung diri sebesar 32%. Untuk sekian presentasi kami, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.